Saya komunikasi, Kak. Fokusnya sih ke PR. Sebelumnya saya pernah jadi account eksekutif gitu di kantor lama. Bagus juga itu jurusannya. Apalagi dengan looks kamu yang menarik ini. Besok kirim CV aja ke saya. Nanti minggu depan bisa langsung masuk kerja ke tim PR. Video ini akan mengandung konten tentang pengalaman kekerasan seksual dan isu kesehatan mental yang dapat memicu trauma atau respon emosional tertentu. Tidak disarankan untuk anak-anak atau individu di bawah umur. Harap tonton dengan tanggung jawab pribadi. Burung unta naik delman. Kenalin, gue Panji dari Depok. Umur gue 24 tahun. Di sini gue mau share pengalaman gue yang baru aja kejadian beberapa bulan lalu. Buat kalian yang pernah ngerasa hidup udah di titik paling bawah, mungkin relate sama cerita gue. Jadi waktu itu gue baru kena PHK. Bukan dipecat karena salah gue. Perusahaannya ya emang lagi kolaps. Tapi ya tetap aja, ujung-ujungnya gue yang nganggur. Tahun itu rasanya berat banget deh buat gue. Biasanya tiap bulan ada penghasilan. Sekarang duit buat bayar parkir aja nggak punya. Ya cari kerja lagi dong. Udah ye Bambang. Gue udah coba lamar kesana kemari. Tapi karena emang kondisinya itu lagi krisis, banyak perusahaan juga lagi pada layoff karyawan. Karena buat efisiensi alasannya. Dan ternyata yang ngalamin ini juga bukan cuma gue. Temen gue yang lain juga sempat kena layoff. Orang tua gue di Lampung. Bokap sakit. Butuh biaya rutin buat kontrol tiap bulan. Dan selama ini yang nanggung ya gue. Jadi bayangin kondisi gue waktu itu. Nganggur, utang numpuk, pos mau nunggak. Dan tiap hari dapat WA dari nyokap. Nanya, Pan, bulan ini bisa kirim uang nggak? Gue jawabnya selalu, bisa mah, tenang. Padahal gue makan nasi sama kecap sama kerupuk doang 3 hari berturut-turut, Cir. Tapi itu harus gue lakuin biar nggak nambah beban pikiran nyokap gue. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, gue ketemu Karena. Gue waktu itu lagi jadi kurir di sebuah resto cepat saji gitu. Karena ini pelanggan tetap gue. Tinggal di komplek elit di daerah Jakarta Selatan gitu. Dia selalu pesan makanan yang sama tiap Selasa dan Jumat. Dan itu selalu setiap malam. Dan selalu kasih tip lebih. Gue awalnya gak mikir apa-apa. Dia ramah, gue sopan. Udah, gitu aja. Selayaknya manusia normal pada umumnya. Sampai suatu hari, pas gue lagi antar order ke rumahnya jam 11 malam, tiba-tiba aja hujan deres tuh. Mau gak mau, gue neduh dulu tuh di depan pagar rumahnya dengan sisa area buat neduh yang dikit banget itu. Terus karena Karena gak tega, dia malah nyuruh gue masuk dan neduh di dalam teras rumahnya aja. Berhubung hujannya angin banget waktu itu, dan kayaknya neduh di depan gerbangnya juga gak guna. Ditambah lagi gue masih harus masuk kerja nganter lagi besoknya. Karena kalau gak masuk kena potong, rugi juga gue. Jadi mau gak mau gue masuk aja deh tuh. Dan mutusin buat neduh di teras rumahnya Karena. Pas gue masuk ke dalamnya, bujet, itu mobil lagi parkir ada 3, ditambah motor ada 2. Katanya yang 2 itu punya dia, yang 1 punya suaminya. Motor biasanya dipakai buat orang-orang yang kerja di rumahnya, beli-beli kebutuhan sehari-hari, kayak belanja dan lain-lain. Malam itu Karena nemenin gue ngobrol di teras lama banget. Terus karena ngobrol banyak itu juga, gue jadi tahu kalau anaknya cuma 1. Itu juga lagi sekolah di luar negeri. Sementara suaminya ini pilot. Dan katanya sih jarang pulang. Jadi Karena ini sibuk aja ngurusin bisnis sama kerjaan di kantornya. Dia punya bisnis klinik kecantikan gitu guys. Dan kerjaan sehari-harinya itu general manager di sebuah perusahaan besar. Jadi bisa dibilang hidupnya udah makmur banget, Kir. Mana si Karena juga kelihatan masih muda. Padahal menurut pengakuannya usia dia udah mau kepala 4. Tapi looksnya masih kayak Song Hye Kyo bro. Sampai akhirnya masuk ke obrolan dia nanya gue, kamu memangnya lulusan apa? Kelihatannya kamu bisa lebih jadi kurir deh. Mau saya bantu nggak? Ya gue pikir sih itu peluang. Karena gue udah pasti butuh kerjaan dengan penghasilan yang jauh dari sekarang. Gue jawab lah tuh, saya komunikasi kak. Fokusnya sih ke PR. Sebelumnya saya pernah jadi account eksekutif gitu di kantor lama. Tapi karena lagi krisis, akhirnya kantor saya kolaps dan saya kena layoff. Terus kata si Karena, oh bagus juga itu jurusannya. Apalagi dengan looks kamu yang menarik ini. Emang cocok sih buat jadi orang yang sering ketemu sama klien dan bagian PR. Besok kirim CV aja ke saya. Nanti minggu depan bisa langsung masuk kerja ke tim PR. Gue kaget lah tuh denger omongan kayak gitu. Gue tanya lagi, hah serius kak? Emang bisa begitu ya? Kalau beneran bisa, ini saya kirim sekarang nih CV saya. Biar bisa diterima makin cepet. Dia ketawa dong denger gue ngomong gitu. Bisa dong, kan timnya under saya. Ya udah, sini kirim ke saya. Nah, mulai dari situ kita tukeran nomor. Gue langsung kirim CV malam itu juga ke beliau.
Disambut baiklah tuh CV gue sama Karena. Dan kabarnya sih gue udah bisa masuk di minggu depannya. Katanya nggak usah pakai interview. Dia juga udah bilang sama kepala divisi di bawahnya, dia mau nitipin gue di sana. Jir, rezeki nomplok banget sih ini. Singkat cerita, gue sekantor nih sama Karena. Tapi interaksi gue makin lama makin intens. Karena sering ngajak gue makan berdua, mulai sering manggil gue ke ruangannya cuma buat nemenin dia kerja. Malah kadang sampai ngajak gue dinas keluar berdua doang. Jujur aja nih, gue lama-lama kan gak enak ya sama temen kantor yang lain. Gue juga udah sampein soal ini ke Karena, tapi Karena cuma jawab santai. Katanya, tenang aja, mereka gak akan peduli sama kita mau ngapain aja. Sampai akhirnya suatu hari gue dinas keluar kota cuma berdua doang nih sama dia. Waktu itu kamar kita udah misah kan, tapi pas tengah malam dia minta ditemenin di kamarnya. Karena katanya kamarnya ini horor. Dia sempat lihat sesuatu yang aneh gitu, dia gak berani tidur sendiri. Lah, kata gue teh, lu kan kaya ya? Pesen kamar lain lagi aja, bejir. Kenapa jadi gue yang disuruh nemenin? Emang gue kagak takut? Ya udah tuh, karena gue nggak enak buat nolak. Soalnya selama ini semua kebaikan dia gue terima. Apalagi gue jadi dapat kerjaan karena dia juga. Akhirnya gue bilang aja, oke, saya temenin sembari kerja ya kak. Soalnya ada yang perlu saya lemburin juga nih, biar nanyanya gampang juga ke Karena. Masuklah gue ke kamarnya. Jeng jeng jeng. Dia udah pakai baju bobo yang begitulah guys. Mana bajunya tipis, roknya pendek, lengan bajunya nggak ada, rambut dia juga lagi diikat ke atas. Astagfirullah, gue nyebut berkali-kali tuh, keringet dingin dikit, agak deg-degan juga sebenarnya. Tapi gue buru-buru buka laptop dan duduk di meja yang ada di sudut ruangan. Gue pura-pura fokus kerja, tapi sejujurnya gue nggak bisa fokus anjir. Mana dia malah nyamperin gue. Terus duduk di handle sofa di sebelah gue sambil ngecekin kerjaan gue. Kan astagfirullah banget ya itu. Tolongin gue guys. Karena gue deg-degan parah, gue gak bisa kerja. Gue bilang gue mau sebat dulu tuh. Gue numpang sebat di balkon kamarnya dia. Terus tiba-tiba dia nyamperin gue dengan bawa 2 gelas minuman. Kayaknya itu minuman yang seharusnya enggak gue minum malam itu. Tapi dia bilang minuman ini kadar alkoholnya gak begitu tinggi. Jadi gak akan bikin mabok. Dia juga bilang itu red wine yang lumayan mahal. Dia bawa itu soalnya lagi stres sama hidupnya dia. Pokoknya dia pengaruhin gue biar gue minum itu deh. Dan tololnya, karena gue penasaran rasa minuman mahal, gue malah minum itu sampai gue oleng. Kak Rena mulai agresif. Dan entah kenapa gue juga malah kebawa momen malam itu. Padahal gue masih cukup sadar kalau gue maksa diri gue buat nolak. Tapi ya begitulah. Tolol. Ya singkat cerita, gue tidak bisa menyelamatkan diri guys. Kalian tahulah kelanjutannya apa yang terjadi. Terjadi hal-hal yang naninu malam itu. Dan gue bangun dalam keadaan pening, plus tanpa busana, dan sendirian. Gue panik banget, dan langsung balik ke kamar gue. Gue tahu apa yang gue lakuin semalam. Dan sampai sekarang gak bisa hilang tuh memori soal malam itu. Tapi justru karena itu juga, setiap gue lihat dia di kantor, gue kayak malu banget anjir. Soalnya besokannya dia tiba-tiba ngasih gue jam tangan yang fancy. Itu kalau gue jual bisa dapat 1 mobil. Lumayan banget. Bingung banget gue. Seneng sih, tapi kayak ada yang salah dengan semua ini. Maksud gue, dia punya suami anjir. Ini kalau ketahuan sama suaminya gimana gila? Apa gue nggak digebukin nanti? Akhirnya mulai dari situ diam-diam gue balikin tuh jam ke meja kerja di ruangan dia pas dia lagi nggak ada. Walaupun gue butuh waktu seminggu sih buat ngeyakinin diri gue buat balikin jam mahal itu. Karena kalau dipikir-pikir, misalnya gue jual nih jam lumayan juga duitnya buat berobat bapak gue. Tapi gue takut nanti jadi gak berkah duitnya. Dan malah bikin keluarga gue makin gak beres. Akhirnya gue tetap balikin aja deh jam itu. Terus setelah itu semua, pelan-pelan gue mulai jaga jarak sama dia. Dia masih sering berusaha samperin gue, ngechat gue ngajak main, berdua. Katanya dia suka sama gue, dan pengen ketemu terus sama gue. Dia kangen sama gue. Ih, anjir. Cakep sih emang Karena ini tuh. Mungkin kalau targetnya bukan gue, orang lain bakal gas-gas aja kali ya. Tapi gue ngerasa ini salah banget sialan. Pokoknya selama itu, gue ngeles-ngeles terus deh. Sembari gue mulai cari-cari kerjaan lain yang lebih aman. Sampai suatu hari gue dengar isu-isu dari karyawan lain kalau si Karena ini mau cerai sama suaminya. Waduh, makin deg-degan aja tuh gue. Takutnya gue ketarik dalam hal ini. Gue nggak mau terlibat masalah rumah tangga orang.
Gara-gara berita itu, gue orang yang tadinya jarang ngebaur sama anak-anak di kantor, jadi lebih sering ngobrol sama mereka. Sampai akhirnya gue tahu kalau si Karena ini mau cerai karena suaminya ketahuan selingkuh sama pramugari. Jadi selama ini suaminya jarang pulang karena sering ada main sama si pramugari. Dan katanya sih, Karena udah lama tahu soal ini. Tapi sekarang dia udah di tahap yang gak sanggup lagi pura-pura. Jadinya mau cerai aja. Udah tuh, drama rumah tangga Karena udah kesebar di kantor. Tapi untungnya nggak ada yang tahu sama sekali soal skandal gue sama Karena di malam itu. Walaupun mungkin, sebenarnya orang-orang juga udah mulai curiga sama hubungan Karena dan gue. Karena pasti bisa kebaca dari gestur tubuh kita. Dan hubungan gue sama Karena yang lama-lama semakin jauh. Karena gue ngerasa kondisi di kantor udah nggak enak, gue akhirnya mutusin buat resign. Gue mau nggak mau harus ngadepin Karena buat kasih kabar gue akan resign. Dia sedih awalnya. Terus dia juga akhirnya minta maaf. Karena dia bilang mungkin posisi gue di sini jadi nggak enak karena dia juga. Dia malah mau nawarin bantuan lain lagi buat ngeganti itu semua. Katanya mau diganti dalam bentuk uang cash aja sebagai pesangon. Di luar kontrak kerja yang pernah gue tanda tangani. Gue sempet nolak karena takutnya ada sesuatu yang lain nih yang harus gue lakuin. Tiba-tiba gue dibawa pulang sama dia. Kan serem juga ya. Tapi dia bilang sih itu cuma buat ganti kerugian gue secara mental aja. Akhirnya ya udahlah tuh, gue terima. Singkat cerita, gue resign tanpa backup plan, dan sempet nganggur selama sebulan, sembari narik ojol sebagai kirim-kirim barang. Tapi, alhamdulillah, gak lama setelah itu gue dapat kerjaan lagi yang lebih baik, gajinya juga lumayan, dan lingkungannya mending lah, daripada yang kemarin mah. Terus hubungan gue sama Karena juga udah putus, walaupun kita masih followan di Instagram. Gue lihat sih kalau di Instagramnya dia, isinya tuh kayak independent woman yang fokus ke karir sama hobi-hobinya, kayak golf dan berkuda. Terus perceraiannya sama si mantan suaminya juga lagi diurus ke pengadilan. Gue lihat juga waktu itu dia lagi main ke tempat anaknya di Aussie. Yah, semoga gue gak pernah bersinggungan lagi deh sama beliau. Ngeri-ngeri sedep juga soalnya ya kalau dipikir-pikir mah. Semua itu terjadi dalam waktu 1 tahun ya guys. Dar-dar-dur banget hidup gue waktu itu. Sekarang sih gue udah aman. Bapak gue masih perlu berobat juga sih. Tapi paling enggak kerjaan gue sekarang udah stabil. Gue juga udah bisa nemu peluang kerja lain dari online freelance. Gue nawarin jasa buat bikin pitching deck. Dan lumayan laku ternyata. Ya, intinya mah ya, hati-hati dah guys. Ternyata hal kayak gini bisa kejadian juga ke siapa aja. Gak nyangka gue pernah jadi simpenan tante-tante kayak gitu. Tapi gue banyak belajar juga dari beliau. Karena emang isi kepala beliau itu mantep banget. Secara, dia lulusan luar negeri dan punya bisnis dan pengalaman yang luar biasa juga. Jadi semua ilmu yang gue dapat dari dia bisa gue pakai di jalan hidup gue berikutnya. Segitu aja paling cerita dari gue. Pesan-pesannya lo pikirin sendiri aja deh. Kalian kalau jadi gue bakal ngelakuin hal yang sama nggak kira-kira? Apa malah lanjut gas aja sama si tante? Haha. Sampai ketemu di next video. Bye.